Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 mau menjelaskan materi pertemuan sesi 5 dan sesi 6, sistem persamaan linier dan sistem persamaan linier lanjut. Ikut anggota kelompoknya ada saya Rizky Dermawan. Lalu ada Eriko Andrianto. Ada saya Nurul Yoga Paroji. Ada saya Gunawan. Ada saya Aldian Rodoliana. Ada saya Muhammad Febriansyah. Ada saya Muhammad Nurakzami. Ada saya Eben Hajar Kurnia. Oke, berikut daftar isi materi yang akan kita presentasikan. Yang pertama ada pengertian sistem persamaan linier. Lalu yang kedua ada jenis-jenis sistem persamaan linier. Yang ketiga sistem persamaan linier homogen dan homogen. Lalu ada metode eliminasi Gauss. Yang kelima ada vektor. Dan yang terakhir ada dot product dan cross product. Yang pertama pengertian sistem persamaan linier. Sistem persamaan linier adalah sebuah persamaan aljabar yang tiap sukunya mengandung konstanta atau perkalian konstanta dengan variabel tunggal. Persamaan ini dikatakan linier sebab hubungan matematis ini dapat digambarkan sebagai garis lurus dalam sistem koordinat Kartesius. Sistem persamaan linier disebut juga dengan sistem persamaan garis. Berikut bentuk umum di mana A1 dan A2 adalah bilangan real. Yang umum kita ketahui itu minor dan kofaktor. Dan B1 dan B2 sama bilangan real. Lalu yang kedua, jenis-jenis persamaan linier akan dijelaskan oleh teman saya, Eriko Andrianto. Untuk jenis-jenis persamaan linier, itu ada 3 contohnya. Untuk yang pertama adalah persamaan linier satu variabel. Itu ada AX ditambah B sama dengan O. Dan untuk yang kedua persamaan linier 2 variabel itu ada AX tambah BY sama dengan E. Dan untuk yang ketiga ada persamaan linier 3 variabel, AX tambah BY tambah EZ sama dengan D. Untuk persamaan linier satu variabel, sesuai dengan namanya, persamaan linier satu variabel hanya mengandung satu variabel berpangkat 1 yang berbentuk kalimat terbuka dengan dihubungkan dengan tanda sama dengan. Bentuk umum dari persamaan linier satu variabel adalah AX tambah B sama dengan O. Keterangan A sama dengan koefisien, B sama dengan konstanta, dan X sama dengan variabel. A dan B adalah bilangan real. A dan B bukan 0. Contoh sederhana, 10X tambah 2 sama dengan 22. X sama dengan 22 dikurang 2 per 10 sama dengan X. Untuk persamaan linier satu variabel sesuai dengan namanya. Nah, untuk persamaan linier 2 variabel sesuai dengan namanya, persamaan linier 2 variabel merupakan sistem persamaan dengan variabel yang berjumlah 2 dengan berpangkat 1. Persamaan linier 2 variabel menggunakan relasi sama dengan, dan tidak ada perkalian variabel di setiap persamaan. Persamaan linier 2 variabel bisa diselesaikan dengan 2 metode, yaitu metode substitusi dan metode eliminasi. Metode substitusi digunakan dengan cara mengubah satu variabel dengan variabel persamaan lain, sedangkan metode eliminasi dengan cara menghapus salah satu variabel dengan persamaan. Bentuk umum dari persamaan linier 2 variabel adalah AX tambah BY sama dengan C. Untuk yang selanjutnya ada sistem persamaan linier homogen dan homogen. Itu akan dijelaskan oleh teman saya Nurullah Yoga Fahruroji. Tiga sistem persamaan linier homogen dan non-homogen. Sistem persamaan linier homogen pada kali ini akan dibahas mengenai sistem persamaan linier SPL homogen, yakni suatu SPL di mana suku yang memuat konstanta adalah 0. Jadi bentuk umum SPL homogen adalah sebagai berikut. Karena satu konstanta 0 semua, maka sistem persamaan linier homogen ini selalu mempunyai penyelesaian trivial, yaitu F1 sama dengan F2 sama dengan Fn sama dengan 0. Pertanyaan adalah apakah sistem persamaan tersebut juga mempunyai penyelesaian tak 0 atau non-trivial. Untuk menjawab pertanyaan ini, metode mencari penyelesaian sistem persamaan non-homogen bisa tetap diterapkan. Salah satunya dengan menggunakan metode eliminasi Gauss atau metode eliminasi Gauss-Jordan.
Tentukan penyelesaian dari SPL homogen berikut. 2R1 tambah 2R2 dikurang R3 tambah R5 sama dengan 0. R1 dikurang R2 ditambah 2R3 dikurang 3R4 tambah R5 sama dengan 0. R1 tambah R2 dikurang 2R3 dikurang R5 sama dengan 0. R3 tambah R4 tambah R5 sama dengan 0. Penyelesaian. Matriks perluasan dari SPL di atas adalah 2, 2, min 1, 0, 1, min 1, min 1, 2, min 3, 1, 1, 1, min 2, 0, min 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Selanjutnya diselesaikan dengan menggunakan metode operasi Gauss-Jordan. Operasi Ya. Gauss-Jordan. Berikut sistem penyelesaian dengan operasi Gauss-Jordan. Dilanjut dengan begitu. Lanjut juga. Sehingga diperoleh SPL X1 tambah X2 tambah X5 sama dengan 0. X3 tambah X5 sama dengan 0. X4 sama dengan 0. Yang berakibat X1 sama dengan min X2 dikurang min X5. X3 sama dengan min X5 kali 4 sama dengan 0. Jadi penyelesaian SPL homogen di atas adalah X1 sama dengan min S min T, X2 sama dengan S kali 3, X3 sama dengan min T, X4 sama dengan 0, X5 sama dengan T. Dengan S, T, E, R lebih lanjut untuk S sama dengan T sama dengan 1 diperoleh penyelesaian X1 sama dengan min 2, X2 sama dengan 1, X3 sama dengan min 1, X4, min 0, X5 sama dengan 1. Dengan demikian SPL homogen di atas mempunyai non-trivial. Sistem persamaan linear non-homogen. Perbedaan SPL homogen dengan SPL non-homogen terletak pada nilai ruas kanan. Untuk SPL homogen nilai ruas kanannya 0 semua. Sedangkan SPL non-homogen nilai ruas kanan berupa konstanta. Sedangkan persamaan keduanya yaitu nilai determinan mempengaruhi solusi akhir sistem persamaan linear. Sebuah sistem persamaan linear dapat dikatakan non-homogen apabila mempunyai bentuk A X1 tambah A X1 A tambah 2 X2 tambah A1 N XN sama dengan B1. A2X1 tambah A22 X2 tambah A2N XN sama dengan B2. AM1X1 tambah AM2X2 tambah AM XN sama dengan BM. Kemungkinan pemecahan SPL non-homogen adalah 1. Tidak mempunyai penyelesaian. Yang kedua, mempunyai tepat satu penyelesaian. Yang ketiga, mempunyai tak hingga banyak penyelesaian. Salah satu metode yang digunakan untuk menyelesaikan suatu SPL adalah eliminasi Gauss atau Gauss-Jordan. Prosedur yang digunakan dalam metode ini adalah dengan mereduksi matriks yang diperbesar menjadi bentuk eselon baris atau eliminasi Gauss atau bentuk eselon baris terreduksi. Eliminasi Gauss-Jordan. Proses dilakukan dengan menggunakan operasi baris elementer. Operasi baris elementer yang dimaksud meliputi 1. Mengalihkan sebuah baris dengan sebuah konstanta yang tidak sama dengan 0. Yang kedua, menukarkan letak dua baris. Yang ketiga, menambahkan perkalian dari satu baris pada baris yang lain. Yang keempat, ada metode eliminasi Gauss akan dijelaskan oleh teman saya Gunawan. Yang keempat, metode eliminasi Gauss. Metode eliminasi Gauss ditemukan oleh Carl Friedrich Gauss. Metode ini dapat dimanfaatkan untuk memecahkan sistem persamaan linear dengan mempresentasikan atau mengubah menjadi bentuk matriks. Matriks tersebut
lalu diubah ke bentuk echelon baris melalui operasi baris elementer. Kemudian sistem diselesaikan dengan substitusi balik. Lalu apa itu echelon baris dan bagaimana bentuknya? Suatu matriks memiliki bentuk echelon baris jika memenuhi 3 kriteria berikut. 1. Jika di dalam baris terdapat elemen-elemen yang tidak semuanya 0, maka bilangan tak 0 pertama di dalam baris tersebut adalah 1. Contoh, perhatikan setiap baris pada matriks berikut. Pada baris pertama ada 1, 4, 0, dan 2. Baris kedua ada 0, 0, minus 1, dan 2. Baris ketiga ada 0, 0, 0, dan 1. 2. Setelah ada baris-baris yang semua elemennya bernilai 0 semua, maka baris-baris tersebut harus dikelompokkan dan diletakkan di bagian bawah matriks. Contoh, ada minus 2, 3, dan 0, 0, 1, dan minus 1, baru baris di bawahnya ada 0, 0, dan 0. 3. Jika terdapat 2 baris berurutan yang memenuhi kriteria pertama, maka angka 1 atau pertama yang utama dari baris yang lebih rendah berada lebih kanan dari angka 1 baris yang di atasnya. Contoh, ada 1, 3, 0 pada baris pertama, di baris kedua ada 0, 1, dan minus 1, di baris ketiga ada 0, 1, dan minus 3. Setelah memahami ketiga kriteria atau syarat dari bentuk echelon baris, berikut contoh matriks yang mempunyai bentuk echelon baris atau memenuhi ketiga kriteria sekaligus. Pemecahan sistem persamaan linear dengan eliminasi Gauss sebagai berikut. Ada 4x minus 3y plus 10z sama dengan 6. Ada 3x minus 2y plus 7z sama dengan 3. 2x minus y plus 5z sama dengan 4. Lalu menggunakan dengan eliminasi Gauss plus OBE, di mana baris pertama ada 4 minus 3, 10, 6. Baris kedua ada 3 minus 2, 7, dan 3. Baris 3 ada 2 minus 1, 5, dan 4. Menjadi 1 minus 1, 3, dan 3 pada baris 1. Lalu pada baris 2 ada 0, 1, dan minus 2, dan minus 6. Kemudian pada baris 3 ada 0, 0, 1, dan 4. Gambaran di atas merupakan ilustrasi proses pemecahan sistem persamaan linear atau SPL, di mana urutan langkah-langkahnya dinamakan eliminasi Gauss. Dan operasi yang dilakukan dinamakan operasi baris elementer atau OBE, di mana eliminasi Gauss ini bertujuan memberikan echelon baris. Setelah memahami ketiga, lalu ada keempat vektor yang akan dilanjutkan oleh teman saya Aldian Rojaliana.